Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya akan menjelaskan tentang genitalia interna. Yang pertama di sini ada vagina. Vagina merupakan saluran muscola membraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Fungsi dari vagina ini saluran untuk mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi. Alat hubungan seksual sebagai jalan lahir saat persalinan. Lalu yang kedua di sini ada porsio atau mulut rahim, bagian dari serviks yang menonjol. Fungsi dari porsio menghasilkan lendir yang berguna untuk mengalirkan sperma dari vagina ke rahim. Yang ketiga ada kanalis cervicalis, adalah leher rahim atau bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior mengarah ke vagina pada sistem reproduksi. Fungsi dari kanalis cervicalis ini sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat persalinan. Lalu yang keempat ada perimetrium. Perimetrium atau lapisan telur. Fungsinya ini sebagai pelindung rahim. Yang kelima ada myometrium. Myometrium lapisan tengah kaya akan sel otot. Fungsinya adalah untuk mengkontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Lalu yang keenam ada endometrium. Endometrium atau lapisan terdalam banyak menghasilkan lendir dan kaya akan pembuluh darah. Jaringan tempat implementasi suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim. Proses tersebut disebut sebagai penanda awal kehamilan. Fungsi dari endometrium, kelenjar yang terdapat pada endometrium terus memberikan nutrisi serta zat lain yang berguna untuk pengembangan janin. Selain itu, endometrium bersama lapisan luar embrio akan bergabung dan membentuk plasenta. Lalu yang ketujuh ada rahim atau uterus. Ini organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan tempat bagian janin yang sedang berkembang. Fungsi dari rahim sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuahan untuk mengalirkan darah ke organ seksual suatu berhubungan intim. Uterus juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunnya. Lalu ada fundus. Ada fundus uteri, bagian atas uterus yang mirip dengan kubah. Pada saat ini, tuba falopi masuk ke uterus pada masa kehamilan. Fungsi dari fundus uteri ini dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan. Lalu ada badan uterus, terletak di antara kantung kehamilan dan rektum. Fungsi dari badan uterus menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Selanjutnya ada pars internal. Saluran tuba, saluran telur pelengkap uterus yang terletak bilateral di bagian superior rongga rahim. Fungsinya mengangkut sperma menuju sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan kemudian memungkinkan perjalanan sel telur yang telah dibuahi kembali ke arah implementasi. Lalu ada isthmus. Isthmus bagian dari tuba falopi yang memiliki diameternya sempit. Walaupun begitu, dinding dilengkapi oleh lapisan otot cukup tebal. Fungsi dari isthmus membantu mentransfer sel telur dari ovarium ke rahim. Lalu ada tuba falopi. Ampula tuba falopi. Saluran ovum merupakan jalan suatu ovum mencapai rongga uterus. Fungsi dari ampula
tuba falopi, saluran yang membawa sel ovum dari ovarium ke uterus atau rahim. Bagian ini juga menjadi tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum. Lalu ada infundibulum. Infundibulum termasuk ke bagian tuba falopi yang letaknya paling ujung dan paling dekat dengan ovarium, menangkap sel telur yang telah dikeluarkan dari ovarium. Lalu selanjutnya ada ovarium. Ovarium atau kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan sisi kiri panggul, tepatnya sebelahan dengan rahim. Fungsi dari ovarium menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Lalu selanjutnya ada fimbriae. Merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium. Fungsinya untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Selanjutnya ada isthmus uteri. Saluran yang menghubungkan tubuh dan leher rahim. Fungsinya dapat menjadi lebih kompresibel pada kehamilan, yang merupakan temuan yang dikenal sebagai tanda Hegar. Lalu ada ostium uteri interna. Ia memiliki fungsi untuk melakukan hubungan seksual. Vagina akan memanjang dan menebal untuk menerima penetrasi. Selain itu, vagina juga akan membuka jalan untuk sperma. Lalu yang terakhir ada ostium externum. Memproduksi sel telur untuk pembuahan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.